Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Minggu 26 April 2026. Bacaan kita hari ini Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Di Minggu Raya ini kami memuliakan Allah. Dan pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus. Dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Gembala yang baik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Amin. Firman Tuhan. Gembala dan domba. Tomang kambi, anak domba. Tema renungan kita pagi hari ini. Jemaat terkasih Tuhan, pemimpin yang baik adalah mereka yang senantiasa peduli dan belas kasih terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Karena kepedulian dan belas kasih itu, maka pemimpin yang baik juga ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan demi kesejahteraan mereka yang dipimpinnya, pemimpin yang baik rela berkorban. Demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan karakter dari seorang pemimpin yang sejati. Pengajaran tentang gembala yang baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, selain mengajar para murid, juga merupakan teguran keras kepada orang Farisi yang menganggap diri mereka sebagai pemimpin yang baik. Pada pasal sebelumnya dikisahkan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Kisah ini membongkar ketidakpedulian orang Farisi kepada orang-orang yang menderita. Bahkan ketika orang-orang yang dipimpinnya terlepas dari penderitaan, mereka tidak mengalami sukacita. Inikah para pemimpin yang menganggap diri mereka baik? Tuhan Yesus kemudian menyampaikan ciri-ciri dan karakter pemimpin yang baik dengan perumpamaan gembala yang baik. Gembala yang baik adalah orang yang peduli bahkan rela berkorban demi domba-dombanya. Gembala yang baik itu adalah dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus tahu betul bahwa sama seperti domba, manusia bisa tersesat. Karena itu ia akan senantiasa menjaga mereka, bahkan ketika mereka berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat terkasih Tuhan, betapa bahagianya menjadi domba dari gembala yang baik. Tuhan Yesus mengajar dan mengajak umatnya
untuk menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangannya. Ia menginginkan umatnya menjadi domba sekaligus gembala yang baik. Apakah saya sudah termasuk di dalamnya? Amin. Kita tundukkan kepala, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Engkau melawat kami dengan kasih, anugerah, berkat, dan firman-Mu. Bila firman itu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami, sebagai domba-domba yang selalu di bawah perlindungan Sang Gembala yang baik, Gembala yang agung, Yesus Kristus. Kami mengenal Gembala kami, Yesus Kristus, dan kami percaya Gembala kami yang agung itu juga mengenal kami. Maka dalam diri kami, sebagai domba dan sekaligus menjadi gembala bagi diri dan orang-orang yang bersama dengan kami. Tuntun hidup kami hari ini dalam Minggu Raya, dalam menyiapkan hati hidup kami untuk datang beribadah, bersekutu, memuliakan Tuhan dalam rumah-Mu. Izinkan kami mengalami persekutuan, izinkan kami menyembah Engkau dan melayani Engkau dalam ibadah. Seluruh majelis gereja dan petugas ibadah hari ini boleh diperkenan Tuhan dalam pelayanan. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini. Mungkin ada yang sakit, dirawat di rumah dan di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan teguhkan mereka. Bahkan yang bergumul, topang dengan kasih-Mu ya Bapa. Mendoakan orang tua kami, opa dan oma. Sehatkan mereka selalu dalam bingkai kasih dan anugerah-Mu. Anak-anak-Mu dalam pertumbuhan berkati. Dalam bangku sekolah dan kuliah, peliharakan mereka, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhan beri yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang aktif bekerja, 1 minggu ke depan ini, boleh kembali melaksanakan tugas-tugas setiap anak-anak Tuhan. Berkati pemerintah kami mohon Tuhan memberkati mereka semua. Dalam lindungan kasih-Mu, boleh mengayomi kami dengan baik. Lindungi dan pimpin hidup kami hari ini. Kami berjalan dalam pemeliharaan dan tuntunan Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Ini doa, ini syukur, pujian kami bersama. Kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.